Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok FE28 dan B10 akan mempresentasikan hasil dari panel project kami dengan tema challenge Greenpeace, yaitu website hijauin. Baik, yang pertama yaitu Business Requirement Document atau BRD. Nah, di sini BRD ada beberapa poin, yaitu Problems, Target Users, Solution, Overview, Features and Tools, Timeline, dan Deployment. Baik, di kelompok kami terdapat 5 anggota, yaitu tiga orang dari FE dan 2 orang dari BE. Untuk FE tersendiri terdiri dari Erwin Purnomo, Octavian Andi Cahyanugraha, Gadvan Adita Rizky, lalu dari BE ada Habib Syawali dan Monica Angelia Panjaitan. Selanjutnya yaitu problem. Yang pertama yaitu kekurangan informasi tentang krisis iklim. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim. Yang ketiga, kurangnya platform untuk mempelajari tentang krisis iklim. Yang keempat, kurangnya komunitas dan kolaborasi. Yang kelima, kurangnya ruang untuk berbagi informasi dan pengalaman. Selanjutnya, target user. Untuk target user, kami membuat platform ini untuk semua kalangan, termasuk anak muda, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua sekalipun. Tapi untuk beberapa fitur ditujukan khusus untuk pengguna berumur 18-40 tahun. Kemudian, dari permasalahan tadi, kami memberikan 4 solusi. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang aktual tentang krisis iklim dan artikel terkini. Kemudian yang kedua, memberikan informasi komunitas krisis iklim di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga, memberikan platform untuk bergabung ke komunitas peduli krisis iklim. Kemudian solusi terakhir yaitu memberikan platform untuk membuat komunitas baru peduli krisis iklim. Baik, selanjutnya ada overview. Merupakan sebuah website yang dibuat dengan tujuan untuk informasi, edukasi, serta meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara lingkungan melalui komunitas peduli krisis iklim di berbagai daerah. Dengan adanya website hijauin, ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Lalu, di sini ada fitur yang kami sediakan, yaitu ada fitur artikel dari sumber percaya, dan juga fitur membuat komunitas baru, dan juga dengan fitur komunitas krisis iklim, juga ada fitur untuk bergabung ke komunitas daerah. Di sini ada tools yang kami gunakan. Ada Visual Studio Code, Next.js, Postman, Figma, Express.js, SQL, dan Git. Dan selanjutnya, ini ada template pengerjaannya. Pertama ada design thinking, lalu membuat user flow, membuat wireframe, membuat UI design, UI design, BRD, dan database design, spec API, web server dan API, documentation, dan deployment. Selanjutnya kita untuk login. Sorry guys. Oke, untuk user flow login dan register sendiri mungkin prosedurnya seperti yang standar. Jadi saya skip ke bagian melihat artikel.
Untuk melihat artikel seperti website pada umumnya, nanti pengguna akan diarahkan ke landing page terlebih dahulu, kemudian bisa memilih menu artikel pada bagian navigasinya, kemudian bisa mengklik satu artikel tertentu untuk melihat detail artikelnya, informasi yang ditampilkan seperti judul, ilustrasi, isi, dan waktu publish. Kemudian prosesnya selesai. Next, ada fitur untuk melihat komunitas. Untuk melihat komunitas sendiri, nanti pengguna juga akan diarahkan ke landing page terlebih dahulu, kemudian ada menu untuk komunitas yang menampilkan semua komunitas. Next, jika diklik satu komunitas, maka dia akan menampilkan detail komunitas yang informasinya itu berupa nama, ilustrasi atau image, kemudian deskripsi singkat, dan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Kemudian proses selesai. Next, ada user flow untuk fitur gabung komunitas. Untuk gabung komunitas sendiri, seperti proses yang sebelumnya, nanti pengguna akan diarahkan ke detail komunitas terlebih dahulu, kemudian pengguna dapat mengklik menu untuk gabung komunitas. Nah, untuk gabung komunitas sendiri, ada proses yang perlu dilakukan, yaitu login. Jadi, jika pengguna sudah login, maka dapat bergabung ke komunitas dan prosesnya selesai, sedangkan jika tidak login, maka harus melakukan login terlebih dahulu. Next, kita ke bagian menghapus komunitas. Maaf, maksud saya mendaftarkan komunitas baru. Nanti pengguna yang sudah login akan diarahkan ke landing page, kemudian bisa mengklik daftarkan komunitas baru, tapi pengguna yang belum login nanti akan diarahkan dulu ke halaman login untuk melakukan proses login. Next, pengguna yang ingin mendaftarkan komunitas baru harus mengisi form pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian kalau prosesnya berhasil, maka komunitasnya berhasil didaftarkan, sedangkan jika tidak, maka akan dikembalikan ke form pendaftaran komunitas dengan pesan error tertentu. Kemudian proses selesai. Next. User flow yang selanjutnya ada untuk hapus komunitas oleh admin. Nanti admin akan diarahkan ke landing page terlebih dahulu ketika memulai untuk user flow ini, kemudian diarahkan ke dashboard. Untuk dashboard sendiri ada menu komunitas, kemudian di menu komunitas ini akan ada pilihan untuk delete gitu. Kemudian untuk delete, jika berhasil maka prosesnya selesai, tapi jika tidak berhasil maka si admin akan dikembalikan lagi ke proses sebelum delete dengan pesan yang tertentu. Mungkin demikian untuk user flow. Next ada deployment. Untuk deployment sendiri, tim front-end menggunakan Netlify, sementara tim back-end menggunakan Cyclic. Mungkin demikian, saya kembalikan ke KRY. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi beberapa fitur yang sudah disebutkan tadi, seperti melihat komunitas, kemudian untuk mendaftar ke komunitas, dan membuat komunitas baru. Kita menghapus komunitas oleh admin. Di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk user yang belum melakukan autentikasi sama sekali. Di sini pada waktu website pertama kali dibuka, maka akan diarahkan ke landing page. Di sini ada berbagai section yang terdiri dari leader atau hero section, kemudian artikel terkini, kemudian beberapa komunitas yang ada di landing page, dan ada tombol untuk mendaftarkan komunitas baru. Nah, untuk mendaftarkan komunitas baru ini, user memerlukan login terlebih dahulu. Jika user belum melakukan login, maka akan diarahkan ke login page terlebih dahulu. Kemudian pada page komunitas terdapat semua komunitas dari berbagai daerah. Di sini ada 9 komunitas yang sudah ada di website Join. Kemudian di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan autentikasi user. Jika user belum mendaftar atau belum terdaftar di website Join, maka akan melakukan register melalui register page, di mana kita harus memasukkan nama, alamat, email, dan password. Setelah register nanti berhasil, maka akan di redirect ke halaman login.
Nah, register sudah berhasil dilakukan. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan email dan password. Setelah nanti login berhasil, maka akan diarahkan kembali ke landing page atau homepage yang terdapat sedikit perbedaan pada navbar. Di sini ada teks hello user dan tombol login. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan komunitas baru terlebih dahulu. Di sini terdapat tombol daftarkan komunitas baru, maka nanti akan diarahkan ke page atau form untuk mendaftarkan komunitas. Di sini kita harus memasukkan nama komunitas, kode pos, alamat, link gambar komunitas, dan deskripsi komunitas atau kegiatan. Di sini saya sudah terdapat mock untuk mengisi field tersebut. Untuk nama komunitas sendiri, di sini saya menggunakan nama Hijauan Surakarta, kemudian kode pos, untuk alamatnya di Surakarta, Jawa Tengah. Untuk link gambarnya sendiri, saya menggunakan Ordinary sebagai platform untuk menyimpan gambar. Kemudian yang terakhir, deskripsi komunitas atau deskripsi kegiatan dari komunitas tersebut. Setelah itu, setelah semua field terisi, maka kita akan mendaftarkan komunitas tersebut dengan klik button ini. Nah, setelah nanti komunitas tersebut berhasil terdaftarkan, maka kita bisa mengecek dulu ke page komunitas. Apakah komunitas kita terdapat pada page komunitas ini. Untuk komunitas yang sudah dibuat tadi, sudah ada di page komunitas dengan leader itu user yang mendaftarkan komunitas. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail aktivitas atau deskripsi, bahkan di sini juga ada jumlah orang yang telah berkontribusi di atau bergabung pada komunitas tersebut. Nah, di sini ada page untuk atau section untuk melihat aktivitas terbaru dari komunitas tersebut. Sebagai leader, di sini kita bisa menambahkan aktivitas baru, yaitu ada nama, deskripsi, tanggal, dan status. Untuk nama aktivitas sendiri, kita bisa memasukkan bebas yang relevan dengan deskripsi aktivitas. Di sini ada tanggal kegiatan atau aktivitas, kemudian status aktivitas tersebut. Setelah nanti kita berhasil mendapatkan aktivitas, kita akan kembali ke page atau detail komunitas untuk mengecek apakah aktivitas tersebut sudah ditambahkan. Nah, di sini terdapat satu aktivitas, di mana satu aktivitas ini sudah kita buat sebelumnya, yang kita bisa edit ataupun hapus. Untuk edit sendiri kita menggunakan button yang berwarna biru, sedangkan untuk delete kita menggunakan button yang berwarna merah. Di sini saya akan mencoba mengedit untuk deskripsi, tanggal, dan statusnya. Setelah kita melakukan edit, kita kembali ke detail page tadi atau detail komunitas untuk mengecek apakah aktivitas tersebut sudah terupdate atau teredit. Di sini dapat terlihat deskripsi sudah terupdate dengan tambahan jam sekian, kemudian tanggalnya sudah terupdate dan statusnya juga terupdate. Di sini kita akan mencoba untuk menghapus komunitas tersebut. Maka aktivitas akan menjadi kembali kosong. Di sini kita juga bisa melihat apakah kita sudah bergabung di komunitas tersebut atau belum. Jikalau kita belum bergabung ke komunitas tersebut, maka kita akan ditampilkan sebuah button untuk bergabung sekarang pada komunitas tersebut.
Nah, ini untuk tampilan kita sebagai user yang belum bergabung di komunitas tersebut. Terdapat jumlah dari orang yang sudah berkontribusi atau join ke komunitas dan tombol untuk bergabung sekarang. Di sini saya akan mencoba untuk mendaftarkan diri ke komunitas Hijauin Daily. Nah, setelah kita berhasil, maka di sini sudah tertambahkan orang yang sudah berkontribusi dalam komunitas tersebut dan ada teks konfirmasi bahwa kita sudah menjadi member dari komunitas tersebut. Itu untuk fitur melihat, membuat ya, mendaftarkan komunitas baru, kemudian bergabung ke komunitas serta manajemen aktivitas sebagai leader di komunitas tersebut. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menghapus komunitas sebagai admin. Langkah yang kita lakukan adalah melakukan login untuk role admin. Jika autentikasi nanti berhasil, maka kita akan diarahkan ke dashboard. Jika autentikasi gagal seperti email salah atau passwordnya salah, maka akan terdapat teks autentikasi gagal. Mohon maaf, saya akan coba untuk Nah, ini tampilan dashboard untuk admin. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan untuk email dan password karena saya lupa alamat emailnya. Kemudian saya menggunakan alamat email dan password dari admin yang baru. Di sini kita bisa mencari komunitas berdasarkan nama komunitas. Ada field cari komunitas ini. Kita tinggal mengetikkan nama komunitas yang ingin kita cari. Di sini sudah terdapat komunitas yang baru saja kita buat tadi sebagai user Badri Ali. Di sini kita bisa melihat detailnya terlebih dahulu untuk mengecek apakah komunitas ini terdapat sesuatu keanehan seperti aktivitas yang kurang relevan atau nama komunitas yang kurang baik ataupun deskripsi komunitas yang tidak relevan. Di sini juga terdapat alamat dan jumlah orang yang berkontribusi. Di sini terdapat satu yang berkontribusi yaitu si leader itu sendiri. Kemudian di sini saya akan mencoba menghapus komunitas yang baru saja kita buat tadi. Di sini ada tombol icon berwarna merah yang berfungsi untuk menghapus komunitas tersebut. Maka komunitas tersebut sudah tidak ada di list komunitas hijau. Itu beberapa fitur yang kita bisa tunjukkan untuk presentasi kali ini di final project kali ini. Saya kembalikan ke Mas Habib Sawali. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.